Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Saudara saat ini sedang menyaksikan channel Syarana Agung Post Group bersama saya Syarifudin SIKOM Emikom. Saat ini kami berada di kantor Camat Indralaya Induk. Ya. Induk ya. Ya. Ya, bersama Pak Camat yang masih muda, sudah 9 bulan ya, di sini. Maka kita nanti tanyakan pekerjaan apa saja yang sudah dilakukan. Setelah itu Pak Camat tolong perkenalkan pembantu-bantu Bapak untuk berprogres ria ini bersama siapa-siapa namanya, tugasnya di mana. Ya. Untuk itu Pak Camat silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teman Arnold, isi Emikom, selaku Camat Indralaya. Ini Sekcam Pak Edo Rinaldi, SIP, ya. SSTP. Ya. Ini kasih PMD Bu Ariza, SEMM. Ini Bu Yuni selaku kasih pemerintahan, dan sebelahnya itu Kasubag Kepegawaian Bu Nirwana. Ya. Nirmala. Itu Pak untuk pendanaan. Ya. Ya. Silakan Pak Camat cerita selama sekian bulan di sini tugasnya apa saja. Kami kebetulan dilantik di Maret, ya. Bersama-sama dengan Pak Sekcam, ya. Pak Edo Rinaldi SSTP, itu dilantik oleh Bupati Ogan Ilir melalui Wakil Bupati Ogan Ilir Pak Ardani, ya. Di bulan Maret, ya. Terhitung sampai sekarang kurang lebih 9 bulan, menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Indralaya. Adapun tugas yang sudah kami lakukan di Kecamatan Indralaya ini bersinergi dengan desa-desa sebanyak 17 desa. Dan juga 17 desa, Pak? Ya, bukan 22. Bukan. Oh, 17 ya. Desa, ya. 3 kelurahan. Jadi 20 untuk ya. Desa dan kelurahan. Ya. Adapun luas wilayah ya. Kecamatan Indralaya ini 101,22 km ya. persegi. Jumlah desa 17 desa, ya. Jumlah kelurahan 3 kelurahan, jumlah penduduk 44.422 ya. Jiwa. Ya. Laki-laki itu menurut data Capil yang ya. Kami dapat itu berjumlah 22.100 ya. Dan perempuan 22.242 orang. Ya. Orang ataupun ya. Jiwa. Ya. Seperti itu. Ya. Berapa desa? 17 desa, 17 kelurahan. Desa. Itu sudah semua sudah keliling Pak Camat. Alhamdulillah sudah ketemu ya. Baik di seluruh dari mulai desa Sudi Mampir, ya. Penyandingan, ya. Tunas Aur, Alang Aur, Ula Bedit, Ula Bandi, Ula Sebelum, ya. Lubuk Sakti, Tanjung Gelam, Tanjung Sejaro Sakti, Tanjung Agung, dan Tanjung Steko. Kapal. Indralaya Mulia, Kelurahan Indralaya Mulia, iya. Kelurahan Indralaya Raya, dan Kelurahan Indralaya Indah. Tidak ada lagi yang terisolir. Tidak ada lagi, Pak. Tidak lagi. Dan juga dari Pak Bupati ya. Untuk betul-betul ini saya selaku camat dan ya. Pak Edo selaku Sekcam ya. Harus bersinergi. Petunjuk dari Pak Bupati, Pak Sekcam banyak di kantor ya. Secara administrasi, sedangkan saya selaku camat itu banyak ke lapangan. Ya. Apa-apa menjadi tugas fungsi pokok dari ya. Camat Indralaya selaku pengkoordinasian ya. Itu baik infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan ya. Dan sosial lainnya. Apa saja yang ditemui di desa-desa sama Bapak keliling? Ini kalaupun untuk di desa-desa yang jadi banyak yang kita temukan itu masalah ekonomi, Pak. Ekonomi. Ya. Di sini ya kadang masyarakat kita ada yang kurang mampu ya. Dan artinya itu tugas masih ada masyarakat yang kurang mampu. Ya. Ya. Apa upaya Bapak untuk menstabilkan mereka? Untuk menstabilkan mereka itu, Pak,
kita harus berkesinambungan. Bagaimana nanti kita koordinasikan dengan Kades, apakah ini bisa melalui dana desa ataupun dari dinas sosial untuk ke PKH. Tetapi kalaupun memang ini belum bisa masuk di data-data PKH tersebut, ini bisa kita ajukan ke dinas sosial. Seperti itu, Pak. Oh, artinya ada dua tempat membantu desa itu ya, dinas sosial sama PKH. Iya, setelah itu dari 17 desa tadi ya. Iya. Kendala-kendala lain yang tentang desa apa saja? Ini kadang-kadang kita ya ini menjadi program nasional untuk stunting, Pak. Alhamdulillah ini tidak ada kendala lagi untuk stunting ataupun kesehatan. Tapi kendala yang dihadapi di desa itu terkadang infrastruktur, Pak. Jembatan dan juga jalan, tetapi tidak begitu cuman dia kurang bagus jalannya. Masih kalau tidak ada istilah terisolir lagi. Tidak ada, Pak. Mengenai desa tadi ya. Kepala desa itu yang dapat ditip berapa, yang belum dapat ditip berapa? Untuk masih ada yang belum desa itu, Pak, sudah definitif semua. Definitif semua ya? Karena kemarin itu sudah Kelurah 3 lurah. 3 kelurahan, Pak. Oke, Pak, tahan dulu, saya ingin ke Pak Sekcam. Pak Sekcam, ini tokoh sentral kalau saya menyebutnya. Semua persoalan ada di Sekcam. Yang lainnya nanti mungkin sinergi ya. Apa saja tugas Sekcam di sini? Baik, untuk secara keseluruhan, Pak, Sekcam ini di bawah camat itu pertama menyelenggarakan administrasi di pemerintahan di tingkat kecamatan, baik dari pelayanan administrasi pegawaian, kemudian ada juga perencanaan, keuangan, serta kami juga memberikan pelayanan administrasi kepada Pak Camat. Yang nantinya administrasi ini kita ada jenjang paraf hierarki, Pak, untuk pengkoreksian ketika ada sesuatu kebijakan barangkali kan yang memang kurang pas, mungkin itulah tupoksi dari Pak Sekcam untuk memfilternya. Barangkali di tupoksi seperti itu, Pak. Dan apapun tugas lain yang diberikan oleh Pak Camat, itu sudah menjadi acuan kami sebagai tanggung jawab Sekcam kami, Pak. Karena administrasi itu pusatnya di Sekcam. Iya, betul, Pak. Tapi tadi ada perencanaan seperti apa? Perencanaan ini baik dari laporan keuangan, Pak, seperti kegiatan-kegiatan barangkali, dan memang di situ kan tahapan dari perencanaan itu kan kompleks, Pak. Baik dari gaji pegawai. Kemudian kan di sini kan kami ada 3 RT, 3 kelurahan, Pak, yang membawai RT semua di kekelurahan. Itu kan administrasinya beda ya? Kecamatan dengan untuk administrasinya sama, Pak. Sama. Seluruh kelurahan itu mengacu kepada administrasi kecamatan. Baik dari segi perencanaan, Pak. Kalau untuk pelayanan publik mereka kan sudah ada sendiri, Pak. Ada kendala-kendala yang dihadapi? Alhamdulillah selama ini, Pak, kami kurun bekerja 9 tahun ini, 9 bulan, maaf. 9 bulan ini untuk kelurahan-kelurahan kami ini insya Allah seluruh kegiatannya berjalan dengan lancar, Pak. Ada fasilitas lengkap? Alhamdulillah fasilitas lengkap, baik dari segi apapun. Kami syukuri, Pak. Karena kantor ini baru. Iya, betul. Kalau baru ini mungkin ada fasilitas yang kurang. Betul, Pak. Betul. Sehingga dipakai dengan fasilitas yang lain. Betul, Pak. Tapi kalau sudah cukup ya alhamdulillah. Alhamdulillah cukup, Pak. Ini bukan apa-apa kalau Bapak mengatakan kurang, kita kan bisa ngobrol. Podcast kita ini ditonton. Oh, siap. Pak Bupati tidak mau ada yang kurang di kecamatan. Siap, Pak, siap. Ini. Apalagi tadi sudah pelantikan Pak Sekda kan? Ya, betul, Pak. Pak Sekda yang lama sudah pensiun. Maka dengan itu saya podcast ini pada umumnya untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pihak kecamatan yang bisa dipenuhi oleh Pemda Ogan Ilir. Jangan sampai terkendala. Siap, Pak. Itu. Jadi di sini lengkap fasilitasnya. Kalau untuk secara pelayanan kami, Pak, insya Allah lengkap. Cuman tapi terkadang memang
ada kendala Pak di dalam Ya. pelayanan ini Ya. kan, terkait karena kan kami ini baru kan. Ya. Kami kadang memandang dan melihat kecamatan-kecamatan lain yang sudah lebih maju lah Pak ya. Ya. Dari segi pelayanan itu kan mestinya harus dibuatkan sesuai dengan SOP pelayanan Oh, seperti itu Pak. ya ada SOP ya. Karena sudah ada SOP dari kadang ada ombudsman ada Pak, Ya, dari Menpan RB kan. Ya. Nah, terkendala kami ini ya karena anggaran kami kan kurang Pak untuk Ya. Ya. melaksanakan Anggaran. pelayanan seperti itu. Ini anggaran kurang itu karena efisiensi ini atau memang dari dulu kurang? Kalau dari dulu memang kurang Pak, Ya. dan memang tambah efisiensi ini sebenarnya. Tambah agak sulit ya. Tapi semua bukan cuma camat Betul saja. Pak, ya Ya, kita bahkan menurut Pak Wabub tadi, Kepala Dinas jangan banyak berjalan. iya benar. Ini perintah dari Pak Bupati. Ya. Kalaupun mau jalan, artinya yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya itu tadi dijelaskan, kalau Bapak pergi tadi, ada penjelasan Pak Wabub. Bahwa Sekda termasuk Sekcam, jangan banyak keluar. Ya, masalah administrasi kepegawaian seperti apa? Jadi begini Pak, untuk masalah administrasi pegawaian di kantor camat, kami kantor camat Indralaya sekarang kebetulan lagi ada CPNS baru Pak. Oh, Dia kemarin sudah berkoordinasi dengan kami, Sekcam dan Pak Camat ya. terkait kegiatan proyek perubahan di kantor camat Ya. Indralaya. Nah, kami sudah memberikan arahan bahwasannya di zaman sekarang kan sudah zaman menuju ke digitalisasi pelayanan Pak. Oh. Jadi kami kemarin menyampaikan Ya. ke yang bersangkutan bahwasanya kita akan garap proyek perubahan digitalisasi arsip Pak. Arsip. Jadi digitalisasi arsip ini berbentuk administrasi kepegawaian baik Ya. dari SK, pangkat segala macam. Jadi kan kami ini kan membawa juga keluarga. Kalau selama ini belum ada digital. Betul Pak, Iya, betul. iya. Selama ini kan mungkin dari pegawainya kesulitan untuk mengurus berkas, kemudian mengurus ada hilangnya SK, kan, kadang Pak, Iya, kadang iya. SK-nya enggak keruan kalau bahasa Palembang gitu tuh Pak ya. Iya. Nah, jadi kami berupaya untuk membuat perubahan bahwasannya ini akan kita digitalisasikan. Digitalisasi. Kami mulai mengumpulkan data, kemudian kami arsipkan Pak, dan Ya. kami upload ke dalam Google Drive. Iya. Jadi Google Drive itu, jadi mereka leblebih bisa merasakan pelayanan itu ketika mereka mengurus pensiun. Jadi pindah. Gampang Pak. Jadi tinggal kita sharekan link, kemudian mereka bisa ada username, segala macam. Mereka sudah bisa melihat bahwasanya data kepegawaian mereka sudah lengkap Pak. Baik pertama dari SK, kemudian dari kurikulum vitae mereka Pak, kemudian sekarang lagi digarap itu ya? Apa sudah jalan? Alhamdulillah sekarang ini lagi berproses Pak. Sudah proses. Karena mungkin kendala kami Pak, balik lagi ke anggaran, bahwasanya kalau bisa ini tidak hanya di kelurahan Pak. Iya. Jadi di desa itu terkadang banyak juga administrasi yang lain yang belum bisa kita jangkau Pak. Karena mengingat pertama ya tupoksi utama dari kecamatan itulah melakukan pembinaan. Iya. Baik dari situ sepertinya nanti ke depan insya Allah bahkan bukan hanya dalam pelayanan kepegawaian, pelayanan publik pun akan kami tingkatkan secara digital ataupun apapun itu, maksud kami secara transformasi digital. Data awal mungkin dari Capil ya? Data awal kalau untuk kepegawaian tidak dari Capil Pak. Tidak dari Capil. Pegawaian itu dari BKD Pak. Lebih dari BKD. Kalau untuk publik mungkin kita kan sekarang ada di ini Pak, ada operator Capil kan sudah ada di kecamatan masing-masing. Jadi bagi mereka untuk yang ingin membuat KTP kan harusnya melakukan perekaman dulu Pak. Alhamdulillah sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berapa lama berjalan ya? Semenjak awal kantor ini berdiri Pak. Ya. Oh, sudah siap ya. Dari sebelum kantor berdiri pun memang mereka ini sudah ditugaskan di kantor camat untuk melakukan perekaman KTP di kantor camat. Itu sudah berjalan dari awal ya. Alhamdulillah Pak. Oke, terima kasih ya. Siap. Oke. Tuh, jadi tahan dulu, saya ingin ke kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan ya. PMD. Ya. Bukan, kasih PMD. Tugas dari kasih PMD ini seperti apa? Ini ngolah duit ini. Baiklah Pak, kalau dari sesuai tupoksi kasih PMD ini ya pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan. Ya, Jadi tugas kami di sini dari mulai pengajuan permohonan permohonan. untuk pencairan dana desa, Iya, pencairan sampai ke penyaluran ke desa, Pak. mulai dari musrenbang enggak? Ya, musrenbang. Ya. Pokoknya kami mendampingi mendamping dan membina Iya, desa-desa sesuai dengan tupoksi kami. iya. Di sini juga kami untuk proses pencairan kami mendampingi dari pengajuan, pencairan Iya. sampai ke penyaluran. Nah, pas penyaluran itu kan salah satunya dari yang diambil dari dana desa pembagian BLT. Iya, Jadi iya. penyaluran dana desa itu BLT itu kami turun ke lapangan mengecek sesuai dengan KPM tepat sasaran atau tidak, Iya, gitu iya. Pak. Jadi kami bersama Pak Camat langsung turun ke lapangan baik dari pembagian BLT, fisik, mengecek sertifikasi keadaan yang telah Iya. diadakan di Musrenbang, rencana-rencana itu sesuai tidak dengan dilaksanakan di lapangan pembangunannya, Pak. Pembangunan. Ya. Ada yang kurang tepat sasaran. Alhamdulillah untuk saat ini tepat sasaran, Pak. Tepat sasaran. Iya. Walaupun ada mungkin administrasi ya. Iya. Bisa Masih ada yang mungkin agak sudah diperbaiki, insya Allah, Pak. diperbaiki. Ke depan akan lebih baik lagi. Iya. Iya, Pak. Mengenai duit anggaran juga itu ya, menyangkut anggaran juga ya, anggaran APBD. Kalau anggaran dana desa, Pak, dana desa, dana desa itu langsung dari pusat. Iya, Nah, kalau untuk yang dari itu APBN, Pak. iya, Kalau untuk yang ADD itu ranah kasih pemerintahan, Pak. iya, Kami iya. berbagi. Ada yang dana desa, ada yang ADD, kayak itu, Pak. Kalau dana desa kita ya, Iya, Pak. bagaimana realisasi dana desa? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah aman, dan sekarang kan ada masalah-masalah non ermak yang Ya. belum bisa dijelaskan karena ada keputusan terbaru menteri. Ya, Jadi nanti rencana besok baru akan ada sosialisasi dari PMD, Pak. ada sudah berapa tahun Ibu di sini? Saya di sini dari tahun 2017, Pak. Iya, ada kepala desa yang neko-neko, Alhamdulillah aman, Pak. aman ya, Aman. tidak ada yang berurusan dengan hukum. Kalau untuk saat ini belum ada, Pak. Iya. Iya. Lebih baik terus terang, karena walaupun tidak ditahu sudah tahu kan? Iya, benar, Pak. Jadi kita biar mengentengkan pekerjaan Pak Camat, biar Pak Camat tahu, oh ini masalahnya harus diperbaiki seperti ini. Itu makanya saya menanya agak menukik dikit, Iya. gitu kan ya, dengan Oh, ini. iya. Oke, nanti tahan dulu, saya nanti kalau perlu saya tanya lagi, Oke, saya dengan siap, Pak. Ibu. Terima kasih. Silakan Bu, kasih pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Camat, Pak Sekcam. Ya. Perkenalkan Pak, kami Ibu Yuni sebagai kasih pemerintahan di Ya. Kecamatan Indralaya. Di kami kasih pemerintahan ini sudah menjabat selama 3 tahun Pak ya. Oh, Di kasih pemerintahan ini 3 Pak, tahun kerja di sini. kalau kerjanya udah lama Pak. Oh, Mulai dari staf. oh ya, ya. Jadi bagian itu ya 3 tahun. Ya, Kalau oke. untuk menjabat kasih pemerintahannya Iya, Pak, iya. untuk menjabat kasih pemerintahannya udah 3 tahun Pak Iya. ya. Nah, yang dikasih pemerintahan ini Pak sesuai dengan tupoksi kasih pemerintahan ini adalah pembinaan administrasi untuk ke desa Pak. Untuk ke Banyak desa. Ah, Iya, iya. Ini masalah Pembinaan seperti apa itu? administrasi di desa ini Pak, perangkat desa, Iya. tertib administrasinya Pak untuk di Oh, desa, untuk Iya, iya. kita mengetahui kapan masa jabatan kepala desanya habis, Iya, BPD Pak Iya, ya, itu untuk SK Kades perangkat desa. Termasuk gitu. perangkat-perangkat desa juga SK-nya dari kita ya. SK kalau perangkat desa Pak itu kepala desa. Kepala desa. Tapi kalau BPD Tapi laporannya tetap ke tetap sini. laporannya tetap ke kecamatan Iya, Pak. iya, Itu juga berkaitan tadi yang seperti yang disampaikan Ibu kasih PMD tadi Iya. Pak ya. SK perangkat desa itu berkaitan untuk penerimaan honor Pak. Penerimaan honor. Penerimaan honor insentif tadi Pak. Iya, Penerimaan insentif tadi itu penerimaan insentif itu termasuk yang di ADD yang disebutkan Bapak tadi. Oh, iya, iya, iya. Kalau di ADD itu insentif Pak, untuk insentif kebanyakan untuk insentif itu tuh Iya. kalau untuk yang ADD. Insentif itu untuk siapa? Ada yang untuk kepala desa, bendahara, pokoknya perangkat Oh, untuk perangkat desa Pak. perangkat desa, iya. Termasuk di situ juga ada BPD Pak. Iya, di situ. ada juga kendala Alhamdulillah tentang- kalau sampai sekarang alhamdulillah lancar Pak. lancar ya. Iya, iya. Karena terkait insentif kan Pak. Iya, soalnya ada kepala desa juga neko-neko mungkin di kecamatan ini.
Alhamdulillah nggak ada kalau laporan Ya. ke kami Pak ya. Mungkin udah bisa diselesaikan mungkin di desa Ya. kali Pak ya. Tapi kalau ke kecamatan alhamdulillah Ya. lancar Pak Ya, itu, Pak. sebab Nah, kita juga dapat temuan kepala desa ini orang sudah habis tapi masih dipakai namanya. Nah itu kan. Mudah-mudahan di sini tidak mudah-mudahan terjadi. tidak Pak. Ya karena ini kota, dekat kota. Ya, jadi Iya. ada masalah-masalah lain yang perlu dijelaskan. Nggak ada kayaknya Pak. Itu aja kayaknya. Aman ya. Aman terkendali. Aman Pak kayaknya Pak. Ya. Kondusif Pak. Iya. Kondusif. Ini kan apa kepala desa kan ini apa nambah kan Pak jabatannya nambah 2 tahun lagi 2 kan. tahun, ya. 2 tahun paling itu Pak dikasih pemerintahan nanti persiapan untuk pilkades, gitu. Untuk pilkades itu. Tapi sekarang ini belum persiapan itu ya? Belum, kan masih Belum. lama kan Masih Pak? lama, 2 tahun lagi. Karena udah ada penambahan tadi Iya. dari 2 tahun. Kalau nggak ada penambahan 2 tahun tadi kan 2028 Jadi Pak ya. 7 tahun sekarang jabatan Kades. 8 Pak. Oh, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Nah, Iya. 8 tahun. Artinya tidak ada kendala ya? Alhamdulillah Pak, Ya. aman kayaknya Pak. Ya. Masih ada masalah-masalah lain yang perlu disampaikan? Silakan. Nggak ada kayaknya Pak. Paling termasuk ini Pak, kalau dikasih di pemerintahan itu biasanya masalah pertanahan Pak. Pertanahan. Masalah Ya, oke. Batas. masalah Ya. pertanahan. Gini Pak, masalah pertanahan karena kita Kecamatan Indralaya ini kan kecamatan induk Iya. Pak ya, sebelum kita pemekaran dari Ya. OKI ke OI Pak ya. Nah, Jadi banyak warga masyarakat itu Pak yang sekarang ini baru mau ngecek Pak tanahnya itu register. Jadi kan Iya. kalau ngecek register kan mereka kan kebaliknya ke Iya. kecamatan kita tapi Indralaya Pak belum ya. tahu bermasalah dengan tidak, belum tahu. Kebanyakan mereka ini Pak tanah itu tanah yang lama kan Pak di Iya. tahun di bawah tahun 90-an. Iya, Jadi iya. tidak pernah diusahakan apa itu kan, jadi sekarang mungkin apa tanah itu ada mungkin yang bermasalah Pak Iya, itu iya. karena ada yang sudah menuan kan di Iya. situasi orang lain, jadi Dengan baru pihak ngecek. ketiga itu biasanya. Atau dengan bersama-sama tetangga berebut batas. Ada yang dengan pihak ketiga biasanya Pak, karena Iya. karena lama tanah itu kan ditinggal Pak ya, tanah tinggal kan lah, Iya. jadi di hak milik sama Iya. orang lain kan, Iya. makanya yang tuan tanah tadi ngeceknya ke kita Pak, Iya, surat iya. ini benar nggak, surat ini terregister nggak di Iya. kecamatan pada tahun Iya. sekian Pak ya, Iya. jadi itu Masalah asap gimana? asap. Ah, Alhamdulillah katanya. kecamatan kita ini ada juga yang sering kebakaran. Kebakaran kalau kecamatan Indralaya Lahan. jarang Pak. Jarang ya. Paling Tanjung Teko yang di dekat tol kali Pak. Iya. Kali tol. Artinya Kebanyakan ini daerah kita Indralaya juga Utara. ada sedikit ya. Ada. Iya. Paling di daerah Tanjung Teko sawit biasanya Sawit. Pak. Ya, Daerah sawit. ya. Berbicara sawit banyak juga kan sawit di sini. Sawit ngong. Artinya begini, ada pengusaha sawit juga di sini. Ada pengusaha sawit juga di daerah kita. Kate. di kecamatan Di kecamatan Nggak ada daerah. di Orang kecamatan. kate. Kalau sawit, ini wilayah kecamatan ini bukan wilayah industri. oh, jadi, Ada ruang tata ruang yang sudah diatur oleh PMPK. oh, iya, Jadi iya, wilayah industri itu ada di wilayah mana? iya, iya. Jadi, Kalau kita kan memang kawasan perkotaan. wah, iya, iya, masuk perkotaan ke ibu kota kan. Betul. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kira cukup Pak. Ya, ya, silakan dengan ibu. Tugasnya seperti apa, di mana? Gitu. Ya, kenalkan dulu Pak ya, nama saya Nirmala, Ya. Kasubag Kepegawaian Kecamatan Indralaya. Ya. Pak. Kepegawaian, Kepegawaian Pak. cukup pegawaian untuk kecamatan ini? Alhamdulillah Pak. Cukup ya? Hmm. Berapa orang? Tapi kalau mau ditambah boleh Pak. Artinya kan ini didengar oleh bagian SDM ya. Mm-mm. Artinya kecamatan itu perlu ditambah, tapi memang selama ini kurang Ya Pak, untuk atau administrasinya dicukup-cukupkan. ya cukup-cukupan lah Pak ya. Kasubag Kepegawaian Pak ini membawa 3 kelurahan tadi, baik Kelurahan Iya. Raya Raya, Mulia dan Indah. Indah, Oh. ya, ya, ya. Tugas saya itu tiap tahun atau tiap bulan itu mendata siapa-siapa yang naik pangkat, Oh, ya, siapa-siapa yang berkala ya, ya. akan diusulkan, yang cuti misalnya Iya, cuti iya. melahirkan, cuti besar atau Artinya vital juga tugas ibu ini. Sulit juga ya. lumayan Berapa lah Pak. pegawai yang diurusi?
Kalau yang PNS-nya 29 pegawai Pak di 29. dengan kelurahan. Iya, ya. Walaupun 29 agak rumit juga ya. Iya Pak. Iya. 29 juga ini ya tingkah laku dan perangainya Pak. Masalah pegawai. Tingkah ini, Pak. laku dan perangai. Iya. Seperti apa? Iya 29 Pak. Ada semuanya Pak ini baik-baik. Semuanya ini mudah diatur. Iya. Ada juga yang membeo. Tidak ada Pak. Enggak ada. Iya. Yang enggak masuk. Kalau tidak masuk itu Pak, ya dia tuh pakai surat kan Iya, sebelum iya. dia masuk tuh. Pakai Sudah izin. mekanisme ya, Sudah sebenarnya. mekanisme sesuai dengan administrasi Iya. kepegawaian. Ya, itu Kan rajin-rajin Pak semua Pak. Camat yang bisa nindaknya itu kan. Iya, itu Pak Camat Pak. Semuanya rajin Pak. Ada lagi yang sulit di kepegawaian mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk sekarang Pak belum ada. Entah yang akan datang ini. Iya. Ya. Yang datang tuh nanti kalau ada Iya, perkembangan untuk baru, kan. untuk dari sini ke belakang aman-aman Pak. Aman-aman. Ya, tidak ada kendala untuk Iya. sekarang. Terima kasih Bu ya. Iya. Saya Terima kasih, Pak. kembali ke Pak Camat. Pak Camat di season terakhir ini kalau mendengar ini kita kan sudah dengar keterangan dari bagian-bagian tentu menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan karena ada kendala sedikit sekali walaupun ada kendala. Boleh dikatakan tidak ada kendala. Tapi Pak Camat sendiri ini bebannya berat. Kadang-kadang anak buah tidak tahu ada kendala, tapi Pak Camat tahu. Seperti apa kendalanya yang ada? Untuk kendala ini Pak, ya bukan saja untuk di staf, Iya. pun kasih saya yang di kantor. Iya. Ya. Kadang ini yang banyak di berhadapan dengan masyarakat. Iya, iya. Jadi kadang di masyarakat ini apa yang menjadi kebijakan dari Iya, iya, iya. desa, jadi di era digital ini kan Iya. banyak masyarakat ya WA Iya. ataupun di sosmed lainnya yang langsung DM. Artinya kendala masyarakat ya. Ya, Karena kendala masyarakat masyarakat. kita ini majemuk. Ya, Iya. Dengan majemuk ini tentu ada yang pintar, ada yang sedang pintar, ada yang memang tak ngerti apa-apa. Betul. Tapi ini. Bagaimana cara Bapak mengatasi? ya seperti contoh ketika ini kebanyakan dari masyarakat itu soal bantuan Pak. Bantuan, Nah, ya, terkadang mereka ini komplain kenapa orang tua saya tidak mendapat dapat bantuan. bantuan. Nah, Ya, ini yang bla 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 dari penjelasan iya, melalui DM ataupun via WA. iya, iya, iya. Nah, ini tugas saya selaku Camat Iya. Indralaya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya dan seadil-adilnya dan juga bisa diterima Iya, di iya. masyarakat itu. Sudah saya jelaskan bahwa bantuan itu memenuhi beberapa kriteria. Iya, iya. Itu seperti saya contohkan saat ketika BLT. Iya. BLT itu yang bisa diberikan oleh kepala desa Ya, itu lanjut usia, Iya. lansia, iya, iya, orang kepala keluarga tunggal, iya, disabilitas, Iya. penyakit menahun, iya, dan miskin ekstrim, seperti Ekstrim, itu Pak. ya. Nah, dan juga dijawab oleh masyarakat itu Pak, dari yang 5 itu orang tua saya memenuhi. iya, Nah, tetapi saya jelaskan, ya betul, kalaupun ini masalahnya ini ketika saya datang langsung didamping oleh Kasih PMD yang dilaksanakan, yang diberikan oleh kepala desa itu Ya. Dari 5 kriteria itu memenuhi dan orangnya ada. iya, Dan kalaupun mau diberikan semua dengan masyarakat itu di desa tersebut, iya, iya, dana desa itu tidak bisa memungkinkan. Tetapi ketika mereka ini dari yang beberapa orang itu yang diberi BLT, kalaupun dia ada yang meninggal, Ya. pindah alamat, ataupun ketika dia ada anaknya yang untuk memberhentikan Ya. pemberian bantuan tersebut, iya, dia mampu untuk menghidupi orang tuanya, ini bisa diajukan lagi Ya. untuk sebagai pengganti. Ya. Nah, ini tidak apa-apa kamu bersurat itu melalui sekretaris desa Ya. ataupun BPD, Ya, seperti itu Pak.
Jadi ketika sini, alhamdulillah dari masyarakat tersebut, itu baik ketemu langsung ataupun DM ataupun WA tadi, alhamdulillah bisa menerima dengan penjelasan kita seperti itu. Kalau di kecamatan ini saya tidak tahu, tapi di kecamatan lain pernah juga ada yang semestinya tidak dapat tapi mendapatkan dana PKH itu, PKH ya. Ya. Ya, BLT. Seperti misalnya dia pegawai negeri karena keluarga kades, dia ini. Nah, ini di sini terjadi tidak? Alhamdulillah Pak, untuk di Kecamatan Indralaya ini cuma ada satu desa, tapi tidak bisa saya sebutkan nama desanya. Itu ada perangkat yang P2 UKD, tetapi ketika BLT berikutnya ini sudah diganti. Karena ketidakketahuan dari kepala desa tersebut dan juga keinginan dari perangkat itu untuk mendapatkan, dan itu menyalahi dari aturan tersebut, dan juga ini sudah diganti satu desa Pak. Alhamdulillah untuk desa-desa sebenarnya aman. Sebenarnya ini masalah kejujuran dan kesadaran. Betul. Kalau mereka sadar bahwa saya tidak berhak menerima, jujur, tidak akan terjadi. Tapi nyatanya masih ada juga yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, apa yang Bapak lakukan? Ya itu tadi saya panggil kepala desa, ini ada dari masyarakat, bahwa betul ketika saya ini datang itu ada P2 UKD. Nah, minta tolong dibantu untuk triwulan berikutnya untuk mengganti P2 UKD tersebut. Kalaupun ini sebenarnya untuk kriteria itu betul bisa menerima, sudah lansia kan, lanjut usia, tetapi dia sudah masuk di perangkat desa itu selaku P2 UKD. Dan alhamdulillah Kades, Pak, minta tolong dibantu jawaban itu dan juga jawaban tertulis dari kantor camat. Dan ini sudah saya tegur secara sudah berjalan tertulis, artinya. sudah berjalan sebagai dasar bahwa P2 UKD itu tidak bisa. Kalaupun yang kepala desa itu mengedepankan perasaan, Pak. Ya, tidak enak seperti itu. Tetapi itu menyalahi. Nah, mungkin ada himbauan, saran, pendapat kepada masyarakat, termasuk kepala desa. Silakan Pak Camat. Setiap kunjungan ke desa-desa itu Pak, baik itu dari Musdes, khusus ataupun pembagian BLT tersebut, ataupun ada bedah rumah yang dilaksanakan oleh Basnas. Ada bedah rumah ya? Ada Pak. Peran Basnas seperti apa Pak? Bedah rumah yang memang tidak layak huni Pak, tapi dia secara administrasi itu sudah mencukupi. Ini bisa dibuktikan bahwa masyarakat itu tanah itu memang hak milik dari punyanya sendiri, bukan menumpang ataupun tanah itu tidak bertuan seperti itu. Ada legalitasnya ada Pak. Itu yang menjadi acuan dari Basnas. Nah itu Pak, yang kadang-kadang ada masyarakat kita yang dia tidak bisa dibantu itu Pak, karena dia sifatnya masih menumpang dengan saudaranya. Itu artinya Basnasnya koordinasi ya? Setiap ada kegiatan. Dan alhamdulillah selama menjabat dengan Pak Sekcam ini selama 9 bulan ini sudah 9 rumah Pak Sekcam ya. Sudah 9 rumah yang di rehab ya. Di rehab atau diganti betul. Iya, betul diganti. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Habis Pak itu Pak. Pemirsa, sudah 30 menit kami ngobrol di sini bersama Pak Camat beserta staf-stafnya. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.